ihsan adalah anugerah tertinggi setelah anugerah iman dan Islam, yang jarang orang mendapatkan anugerah tersebut. Umumnya manusia muslimin muslimat dianugerahi oleh Allah dengan anugerah iman dan anugerah Islam. Dan iman tidak bisa sempurna, Islam tidak bisa sempurna kecuali menggapai anugerah ihsan. Ihsan itu adalah kesempurnaan iman, kesempurnaan Islam, itulah yang disebut dengan ihsan. Kalau iman belum sempurna, Islam belum sempurna, maka ihsan belum bisa diraih. Lalu Allah Ta'ala menganugerahkan warna-warni nikmat yang lainnya selain daripada nikmat hidup. Itu sudah jelas, nikmat diciptakan wujud jasmani dan rohani kita semua, kenikmatan, kesehatan, keafiahan, kekuatan, kecerdasan, dan juga nikmat segala fasilitas kehidupan yang Allah sediakan di muka bumi ini, tanahnya, airnya, apinya, udaranya, anginnya, matahari dan bulannya, cahayanya dan kegelapannya, segala hal, buah-buahannya, daun-daunannya, pepohonannya, binatangnya, segala hal yang tidak mungkin kita bisa menghitungnya, dan itu semua Allah anugerahkan kepada kita. Namun anugerah iman, Islam, ihsan tidak bisa dibandingi dengan anugerah bumi dan seisinya. Karena anugerah kenikmatan bumi dan seisinya oleh Allah dianugerahkan hanya sekejap, hanya sebentar, hanya di masa kehidupan di dunia saja. Dan anugerah duniawiyah ini murah sekali di sisi Allah, tiada harganya, tiada nilainya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan, andai dunia ini ada harganya di sisi Allah seharga sebelah sayap lalat, sebelah sayap nyamuk, umpamanya ada nilainya segitu, maka pasti ya, orang kafir oleh Allah dikasih minum, ya, maka pasti orang kafir oleh Allah tidak dikasih minum seteguk pun, maaf, kalau dunia ini ada harganya. Sekali lagi, dalam ibarat hadis Rasulullah SAW, kalau dunia ini ada nilainya di sisi Allah senilai sebelah sayap nyamuk, maka orang kafir tidak akan dikasih minum air dari air dunia ini, ya, seteguk pun kalau ada nilainya. Artinya bagaimana? Artinya karena dunia ini tidak ada nilainya, maka orang-orang kafir oleh Allah dikasih dunia lebih banyak ketimbang apa yang Allah berikan kepada muslimin, kepada orang-orang yang beriman. Maka orang-orang yang beriman tidak boleh iri dengan dunia yang Allah berikan kepada orang-orang kafir, apalagi sampai menyalahkan Allah. Ya, kenapa Allah kepada saya kok ya sedikitkan rezeki, tapi kepada orang-orang yang tidak beriman Allah melimpah ruahkan rezeki daripada rezeki dunia ini. Ya, ini dosa yang sangat besar, ini kesesatan, ini ketidakfahaman, ini kebodohan.
Ketahuilah bahwa dunia itu tidak ada nilainya di sisi Allah. Ya, makanya orang yang paling besar mendapatkan karunia dunia itu adalah orang-orang kafir. Karena mereka itu ya, adalah orang-orang yang tidak ada nilainya di sisi Allah. Orang-orang yang dicanangkan oleh Allah menjadi ahli nerakanya Allah dan abadi di sana. Bayangkan, abadi dalam siksaan. Bayangkan, kalau 1 detik saja disiksa, siapa yang kuat? Kita tidak kuat. Kasih sakit gigi nggak kuat, sakit kepala nggak kuat, walaupun 1 menit. Ini orang-orang yang tidak beriman itu disiksanya dengan siksaan yang berat dan abadi. Karena kekufurannya kepada Allah artinya tidak mau mengenal zat yang menciptakan dirinya sendiri, tidak mau menyembahnya, tidak percaya kepada keberadaan zat yang menciptakan dirinya sendiri, yang menciptakan segala fasilitas hidup, yang menciptakan bumi dan langit dan seisinya. Padahal akal sehat, kalau betul-betul sehat akalnya, pasti akalnya akan memastikan keberadaan zat yang menciptakan. Kalau saja yang dilihat atau yang dibuat oleh manusia, ya, pakaian seperti ini, lalu akal sehatnya meyakini kepada adanya yang membikin kain ini, mustahil kalau tidak ada yang bikin. Kenapa yang kita tidak bisa, malah akal ini tidak mampu mendeteksi keberadaan zat yang menciptakan ini semua? Seharusnya semua akal manusia, kalau akalnya sehat itu, mampu mendeteksi kepada keberadaan zat yang menciptakan. Dan itu pasti menurut akal yang sehat. Adapun keberadaan yang diciptakan semuanya tidak pasti. Adanya ini semua karena zat yang menciptakan menghendaki mengadakan. Andai dahulu kala, ya, sebelum ini semua diadakan, sebelum kita diciptakan, Allah tidak menghendaki menciptakan, maka kita tidak akan ada. Alam semesta ini tidak akan ada, dan tidak akan ada satupun ciptaan Allah. Nah, maka kekufuran itu adalah merupakan dosa yang dahsyat. Tidak ada dosa yang paling besar kecuali kufur. Kufur itu apa? Ya, kufur itu tidak percaya, menentang kepada keberadaan dan zat yang menciptakan. Itu kufur yang paling pertama. Dan maka orang-orang dan bangsa jin yang kufur, mereka memiliki dosa yang tidak bisa ditolerir dan tidak diampuni oleh Allah. Karena ini sebetulnya tidak usah pakai dalil Quran. Karena untuk mendeteksi keberadaan zat yang menciptakan, Allah sudah sediakan alatnya, yaitu akal yang sehat. Ya. Dan semua manusia dikasih akal yang sehat. Jin dikasih akal yang sehat. Kenapa kepada urusan yang lain akal ini kok mampu digunakan sehingga bisa menciptakan itu dan ini, tapi untuk mendeteksi keberadaan zat yang menciptakan dirinya kok tidak mampu? Kan ini suatu hal yang aneh. Dan padahal tidak ada yang lebih terang daripada keberadaan dan kecuali keberadaan Tuhan. Keberadaan Tuhan itu keberadaan yang sangat terang, yang sangat jelas. Ya. Berbeda dengan keberadaan yang diciptakan. Keberadaan yang diciptakan ini semu. Semua makhluk ini keberadaannya semu. Kenapa semu? Karena keberadaannya ini diadakan oleh Allah. Ya. Artinya tidak memiliki sifat keberadaan yang hakiki. Tidak memiliki sifat-sifat yang lainnya yang hakiki. Tidak memiliki dirinya sendiri. Tidak memiliki pekerjaannya. Tidak memiliki segala sesuatunya.
segala sesuatunya milik sang penciptanya, Allah Jalla Jalaluhu wahda. Maka karena orang-orang yang tidak mau beriman, artinya tidak percaya kepada keberadaan zat yang menciptakan, yang merupakan ini dosa terbesar yang tidak diampuni oleh Allah, maka Allah kasihkan kenikmatan dunia lebih besar, karena dunia ini adalah ciptaan yang tidak ada harganya di sisi Allah. Dan Allah mengkikirkan kenikmatan akhirat, dari mulai kenikmatan kubur sampai kenikmatan akhirat, Allah kikirkan daripada orang-orang dan bangsa jin yang tidak beriman. Sedikit pun tidak dikasih kenikmatan di alam kubur, sedikit pun tidak dikasih kenikmatan di alam akhirat. Adapun orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang paling beruntung. Oleh sebab itulah Allah menyatakan dalam Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qad aflahal mu'minun. Shadaqallahul aliyyul azim. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, bangsa jin yang beriman. Beruntung sekali. Kenapa tidak beruntung? Yang pertama, ya, beruntungnya apa? Yang pertama, bahwa dia akan dikasih kenikmatan surga, kenikmatan di alam kubur, kenikmatan di akhirat yang abadi. Bahwa dia akan dipertemukan dengan zat yang menciptakan dirinya yang diyakini waktu di dunia. Dia akan dikumpulkan dengan para kekasih Allah dan semua yang beriman di surga abadi di surga Allah. Dia akan dikumpulkan dengan keluarganya yang beriman, keturunannya yang beriman, orang tuanya, leluhurnya yang beriman, guru-gurunya, murid-muridnya yang beriman, saudaranya yang beriman, sahabatnya yang beriman, semua akan dikumpulkan nanti di surga. Sebelum masuk surga di akhirat dikasih kenikmatan yang luar biasa pula. Sebelum itu di alam kubur dikasih kenikmatan. Bahkan di waktu sakaratul maut sudah diperlihatkan dan dikasih cita rasa kenikmatan. Perlihatkan tempat nanti kamu akan bertempat di sini. Itu di waktu sakaratul maut. Bagaimana di dunianya? Keberuntungan orang yang beriman. Keberuntungan orang yang beriman dengan keyakinannya kepada Allah, hatinya dikasih tenang karena punya Tuhan yang hak, punya tempat bersandar, punya tempat curhat, punya tempat minta tolong. Masya Allah, ya, dimanapun dan kapanpun berada, ya, selalu ya dibersamai oleh Tuhannya. Bayangkan, dimanapun tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih. Ya, ketika tidak mendapatkan dunia, kenapa? Punya Allah, Allah bersama. Ini orang-orang yang beriman, ketenangan hati. Ketika mengingat Allah, hati tenang. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Insyaallah, mau apapun minta kepada Allah. Masya Allah, dimanapun berada dibersamai oleh Allah. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah ada tempat mengadu. Allah, bayangkan, ini ketenangan itu mahal sekali, hanya dimiliki oleh orang-orang itu. Ya. Lalu setelah itu Allah kasih lagi apa? Kasih warna-warni keberkahan dalam hidup, warna-warni pertolongan Allah, warna-warni yang Allah janjikan, yang Allah berikan di dunia sebelum di alam kuburnya, yang tidak Allah berikan kepada orang-orang yang tidak beriman. Di antaranya, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan sebagainya, banyak janji-janji Allah, rezeki dijamin oleh Allah. Masya Allah, segala sesuatunya ada dalam jaminan. Semakin disempurnakan iman dan takwanya, semakin disempurnakan pula anugerah dari Allah. Dari mulai di dunia, warna-warni ijabah doa, kelancaran, kemuliaan dikasih, keterpujian dikasih. Masya Allah, ini orang yang beriman. Walaupun Nabi Adam sudah wafat beribu-ribu tahun, dan para nabi, para rasul alaihissalam, dan
orang-orang yang beriman, orang soleh, para wali, para ulama, para syuhada, para siddiqin, tapi tetap mereka hidup ya di hati semua orang-orang yang beriman. Mereka mulia di hati orang-orang yang beriman. Mereka terpuji di hati. Mereka selalu hadir di hati orang. Masya Allah, di kalangan malaikat, di kalangan makhluk Allah semuanya, tanpa harus ada yang menuliskan sejarahnya. Andai kata orang yang beriman tidak ada yang menuliskan sejarahnya si A dan si B, tetap malaikat mengenangnya, makhluk mengenangnya, semua akan mengenang. Allah memang menakdirkan seperti itu. Maka hidup selalu orang-orang yang beriman. Allah dan Allah Ta'ala kepada orang-orang yang beriman di dunia, apa yang Allah berikan kepada orang-orang yang tidak beriman, Allah berikan pula kepada orang-orang yang beriman. Ini fasilitas di dunia ini ya, tidak hanya Allah berikan kepada orang-orang yang tidak beriman. Orang-orang yang beriman semua kebagian kok ya, tanahnya, apinya, airnya, udaranya, anginnya, cahayanya, siangnya, malamnya, dan berbagai halnya. Walaupun nominalnya ini orang-orang kafir banyak, lebih banyak yang mereka dapatkan ya, lebih banyak nominalnya salah, tapi keberkahannya mereka tidak ada. Allah. Maka kita orang-orang yang beriman, dengan sedikit karunia dunia yang Allah berikan kepada kita, tetap harus lebih bersyukur ketimbang mereka. Karena kita mendapatkan segalanya. Allah mendapatkan segalanya. Dan tidaklah Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya ya, kepada suatu perintahan baik yang wajib maupun yang sunnah, terkecuali Allah akan memberikan anugerah dan pangkat-pangkat yang tinggi baik di dunia maupun di akhirat jika hambanya melakukan. Dan tidaklah Allah menurunkan larangan kepada hamba-hambanya ya, melarang ya mereka daripada melakukan A, B, C, D dan sebagainya jika hambanya ini meninggalkannya, baik yang haram maupun yang makruh, terkecuali Allah Ta'ala akan memberi pula derajat yang tinggi dan anugerah Allah. Hatta yang mubah sekalipun, ketika yang mubah ini digarap oleh orang-orang yang beriman dengan niat yang bagus, maka penggarapan terhadap yang mubah berubah nilainya menjadi ibadah. Makan, minum, ya, olahraga, bisnis, ya, berorganisasi, berpartai, ya, lalu juga punya jabatan dunia, mengurus rakyat dan sebagainya dengan baiknya niat, Allah akan tambah lagi. Hatta tidurnya, ya, tidurnya bisa menjadi ibadah Allah. Maka orang yang beriman itu harus paham kepada hal ini. Yang termahal adalah hidayah. Yang termahal adalah iman dan takwa. Ketika orang yang beriman oleh Allah dikehendaki, ditakdirkan bisa beriman, bisa bertakwa kepada Allah, bisa melakukan perintah Allah apapun, bisa menjauhi larangan Allah apapun, maka bersyukurlah kepada Allah dengan syukur yang sebetul-betulnya kepada Allah. Ingat, melebihi syukurnya orang-orang yang beriman ketika mendapatkan duniawi. Kita ya ditakdirkan bisa melakukan sholat, saum, ya, bisa mengeluarkan zakat, bisa baca Quran, bisa baca sholawat, bisa baca zikir, bisa mencari ilmu, hadir di majelis ilmu, majelis zikir, bisa sedekah jariyah, bisa melaksanakan haji, umroh,
bisa bersilaturahmi, bisa menengok yang sakit, mengurus jenazah, lalu menghantar jenazah sampai lubang lahat, ya. Atau yang kecil-kecil saja, kalau ketemu ucapin salam. Kalau yang lain mendahului, kita menjawab salam dengan salam, ya. Senyum manis, salaman, Masya Allah, jangan dianggap remeh. Bersyukurlah kita kalau kita bisa melakukan itu semua. Bersyukur, karena nikmat hidayah, nikmat bertakwa, nikmat bisa melakukan perintah menjauhi larangan adalah nikmat yang tidak bisa dibandingi dengan dunia dan seisi. Allah, makanya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita dalam Qur'annya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma. Dan ingat, kalian harus menyempurnakan hitungan saum, ya. Artinya saum itu harus tuntas sampai akhir Ramadan, sampai maghrib. Begitu maghrib malam Id berarti itu sempurna, ya. Walitukmilu berarti ikmal, sempurnanya adalah ketika maghrib. Walitukabbirullah, wau limutlaqil jam'i, artinya untuk mengumpulkan hukum perintahan yang kedua kepada hukum perintahan yang pertama. Hukum perintahan yang pertama adalah menyempurnakan saum, harus tuntas sampai maghrib akhir Ramadan. Walitukmilul iddata, gabungkan dengan itu kita harus walitukabbirullah, kita harus bertakbir kepada Allah. Takbir apa? Takbir syukur. Takbir syukur ala mahadakum, atas hidayah yang Allah hidayahkan kepada kalian. Apa yang Allah hidayahkan kepada kalian? Yaitu perintahan saum, dan kalian bisa melakukannya. Kalian harus syukuri itu. Kalian bisa menyelesaikan saum, tambah lagi dengan amalan-amalan yang lain. Bersyukur kepada Allah. Lalu kalian harus bersyukur ala mahadakum itu ala sawabi. Ya. Ingat, ala sawab adalah atas pahala al-maw'ud yang Allah janjikan kepada kalian, atas hidayah yang kalian ikuti. Kita bisa saumnya, dan kita mendapatkan janji Allah akan mendapatkan pahala saum. Kita bisa melakukan salat, dan kita mendapatkan janji Allah akan dikasih pahala atas salat kita. Ini alama. Nah, jadi takbirnya takbir apa? Takbir syukur. Beda dengan takbir yang disunnahkan ketika gerhana. Itu takbirnya adalah takbir khauf, takbir rasa takut oleh Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau takbir Id adalah takbir apa? Takbir syukur. Makanya suka dilanggamkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah. Takbirnya sambil menghayati karunia Allah. Takbirnya sambil mensyukuri segala nikmat dari Allah, terutama kita dikasih anugerah bisa tuntas saum. Ada hal yang perlu dicatat oleh sebagian umat Islam, apa yang ini khawatir lupa, adalah bagi wanita yang oleh Allah ditakdirkan di bulan Ramadan tidak bisa saum karena haid, karena nifas, karena hamil, karena menyusui, ya, atau bagi orang yang sakit, ya. Nah, lalu dia tidak saum, ya. Atau bagi orang yang dikasih uzur oleh Allah untuk tidak saum, lalu dia tidak saum karena ada uzur dari Allah, ada rukhsah dari Allah, ada kebolehan dari Allah, seperti yang sedang bepergian, safar qasar. Maka hati-hati nih, jangan sampai kalian menganggap bahwa kalian tidak akan mendapatkan anugerah Ramadan.
kalian mendapatkan anugerah. Yang diharamkan saum karena haidnya, karena nifasnya umpamanya, mendapatkan anugerah dari tidak saum. Karena saum itu haram bagi yang haid, haram bagi yang nifas. Meninggalkan yang haram hukumnya wajib. Melakukan wajib pahalanya luar biasa. Paham tidak? Haram baca Quran, tidak baca Qurannya berarti wajib. Tidak melayani suami berarti wajib. Ya. Allah. Masya Allah, bayangkan. Tidak itikafnya wajib. Tidak itikaf di masjid. Tidak sholatnya wajib. Karena kalau sholat haram. Yang haid itu mendapatkan pahala dari tidak sholat, dari tidak saum, dari tidak baca Quran. Niat saya meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah, maka di bulan Ramadan dia tetap mendapatkan anugerah yang besar. Dan nanti ketika sudah bulan Syawal dan selanjutnya, lalu dia mengqadha, melakukan lagi perintah Allah, dia dapat pahala lagi dari qadhanya. Bayangkan coba, ini karunia yang berlipat bagi wanita yang haid. Karena apa? Karena ya khawatir ada yang punya pemikiran begini, aduh saya rugi, yang lain saum saya tidak saum, ya kan? Yang lain i'tikaf saya tidak bisa i'tikaf, yang lain baca Quran saya tidak bisa baca Quran, saya rugi. Jangan sekali-kali kalian menganggap rugi, tapi kalian lebih diuntungkan ketimbang orang-orang yang tidak haid, orang-orang yang tidak nifas. Kalian kelak setelah Syawal diwajibkan lagi mengqadha, kalian melakukan perintah Allah lagi, mendapatkan pahala lagi dari Allah. Begitu pula yang ada rukhsah, yang dibolehkan tidak berpuasa, ketika mengambil rukhsah karena Allah, ini adalah karunia asal lillahi ta'ala, karena Allah. Oleh sebab itulah ulama dalam fikih memerintahkan kalau kita mau buka saum itu seyogyanya kita berniat tarahus, berniat mengambil rukhsah dari siapa? Dari Allah. Ya Allah, saya akan mengambil jatah apa? Kebolehan. Dalam perjalanan nih, ketika safar, saya tidak akan saum ya Rabb, mengambil jatah apa? Kebolehan dari engkau. Karena engkau yang dicari ridha Allah, Allah ridha. Karena engkau dapat pahala juga, nanti qadha dapat pahala juga. Jangan dianggap remeh. Perlu dipahami oleh semuanya. Allah, ya. Maka kita harus bersyukur kepada Allah Ta'ala. Ingat. Maka, ya, iman dan takwa ini terus menjadi wasiat para nabi di masanya. Lalu Allah Ta'ala memerintahkan kepada seluruh yang beriman agar saling mewasiatkan kepada hak ini. Di antara hak itu adalah mewasiatkan iman, mewasiatkan takwa. Maka dalam setiap khutbah khatib, seluruh khatib tidak lupa daripada wasiat takwa. Ya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Shadaqallahul aliyyul azim. Kalian, kata Allah, jangan sampai dilupakan hati kalian daripada ingat kepada Allah Ta'ala. Ingat dengan apa? Dengan harta, urusan bisnis, dengan urusan keluarga, aulad. Ya, ingat. Kenapa? Kalau kalian dalam hidup bisa dilupakan, ya, dari Allah Jalla Jalaluhu dengan hal itu, maka kalian termasuk faulaika humul khasirun, orang yang merugi. Ingat, ya. Apa makna zikir kepada Allah? Adalah yang pertama, ingat kepada aturan-aturan Allah, ingat kepada perintah Allah, ingat kepada larangan Allah. Jangan sampai gara-gara bisnis, gara-gara urusan keluarga, kalian meninggalkan salat yang fardu, yang sunnah, lalu saum Ramadan, mengeluarkan zakat atau haji kalian tidak lakukan.
gara-gara urusan bisnis, gara-gara urusan duit, urusan politik, urusan organisasi, urusan jabatan, urusan duniawi, ya, urusan keluarga, lalu kalian berani melakukan yang haram, berani korupsi, berani mencuri, berani menggosok, berani mengambil hak orang lain, berani mencaci, memaki, berani memfitnah, berdusta, menipu dan sebagainya. Ingat, gara-gara itu hati-hati. Faulaika khasirun, mereka adalah orang-orang yang rugi. Bagaimana tidak rugi? Tadi qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang beriman. Ini orang yang apa? Orang yang rugi. Bagaimana tidak rugi? Di akhirat tidak dapat pahala, diancam dengan siksa. Di dunianya dia akan hina, ya, dia tidak akan mendapatkan keberkahan, ya, rezeki yang diambil hak orang lain. Ingat, dia akan dicaci, dia akan dimaki, dia akan dibenci karena kerjaannya zalim, mengambil hak orang lain, menyakiti hati orang lain. Apakah orang lain ridho? Seperti kalian tidak akan ridho ketika orang lain menyakiti kalian atau keluarga kalian, atau hatta benda kalian, ketika benda kalian dihina, produksi kalian dihina, binatang yang kalian sayangi lalu dihina, rumah kalian saja kalau dihina, kalian apakah akan senang terhadap orang tersebut? Lah, begitu pula yang lain tidak akan senang pada dia. Pahami oleh kita semuanya. Jadi ingat, segala hal yang berkaitan dengan Allah yang tidak diselesaikan di dunia, segala hak-hak Allah yang tidak dipenuhi, maka kelak yaumul qiyamah akan dituntut disidang oleh Allah berdua dengan Allah Ta'ala. Barang siapa orang yang mengambil hak sesama makhluk, maka kelak oleh Allah akan disidang dengan makhluk yang mana kita mengambil haknya. Ya, kalau tidak diselesaikan di dunia, maka melalui, ya, mimbar yang agung ini, ya, setelah kita digodok oleh Allah Ta'ala dengan pendidikan ketuhanan, kenabian, pendidikan Qur'ani, lihat, ini tarbiyah Qur'aniyah, tarbiyah hadithiyah, tarbiyah sunniyah, tarbiyah sunnah. Lihat, ini tarbiyah imaniyah, tarbiyah islamiyah, tarbiyah ihsaniyah. Maka kita semuanya sempurnakan dengan apa? Dengan menyelesaikan berbagai permasalahan antara kita dengan Allah, banyak bertobat kepada Allah, berjanji tidak akan melakukan lagi apa yang Allah tidak ridai, ya, akan melakukan apa yang Allah wajibkan kepada kita, dan akan berusaha melakukan yang sunnah, berusaha menjauhi yang makruh, dan juga akan berhenti daripada melakukan kezaliman kepada sesama. Ingat, berhenti berdusta, berhenti menipu, mencuri, berhenti korupsi, berhenti menceritakan aib orang lain dan sebagainya yang diharamkan, ya, yang hubungannya dengan hablum minan nas atau hablum minal khalqi. Ya, kita berjanji, kita sesali agar kita yaumul qiyamah, ya, tidak harus disidang lagi, karena yang disidang adalah yang masih perkaranya belum tuntas, belum selesai. Orang yang mentuntaskan perkaranya di dunia, maka tidak akan ada persidangan kelak yaumul qiyamah, langsung masuk surga, boleh jadi diberi hisab tanpa dihisab-hisab, karena ini tidak ada masalah, nggak ada masalah, udah masuk surga saja langsung. Allah, ya. Maka saat ini, ya, Buya secara pribadi dan keluarga, ya, mohon maaf dan memohon halal kepada seluruh umat Islam, ya, yang tentunya, ya, yang tentunya banyak kesalahan dari lisan, dari perbuatan. Kalau lisan dan perbuatan badan tidak melakukan kesalahan, ya dari hati, ya, ada suudzon, ada merasa saya lebih bagus dari yang lain, atau ada apa saja yang hubungannya dengan sesama. Buya menyatakan memohon maaf yang sebesar-besarnya, ya, minta halal kepada seluruh pihak, muslimnya, non muslimnya, karena sesama non muslim juga sama akan diadili, ya, karena perintahan dari Allah kepada muslimin, kita harus berbuat baik kepada non muslim, kita harus berbuat adil kepada non muslim, ya, itu wasiat Allah Ta'ala, ya.
harus adil, berbuat baik, kan? Tuh, harus menjalin hubungan yang baik dengan non-muslim. Tuh, itu perintah Allah kepada kita. Ketika kita tidak berbuat baik pada non-muslim gara-gara mereka itu non-muslim, maka kita akan mendapatkan ancaman dari Allah. Ya, maka terus oleh kita bangun hubungan yang baik antara kita dengan Allah, antara kita dengan sesama makhluk Allah, khususnya dengan sesama muslim, umumnya dengan sesama makhluk Allah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, innahu jawadun karim wa innahu huwat tawwabur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, alhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahu ad-din walau karihal kafirun, la ilaha illallah wahdah sadaqa wa nasara 'abdah wa 'azza jundah wa hazama al-ahzaba wahdah. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, para jamaah salat Idul Fitri yang Al-Fakir cintai dan segenap umat Islam dimanapun berada, di akhir pertemuan ya dalam acara yang agung ini, mendengar khutbah dan Abu Khatib menjalankan khutbah atas perintah Allah dan melaksanakan salat Id berjamaah. Di akhir pertemuan kita, Abuya mewasiatkan kepada semua umat Islam, yang pertama adalah agar kita semuanya terus menjaga iman kita dan keluarga kita, dan Islam kita dan Islam keluarga kita, ya, jaga terus oleh kita, tingkatkan terus iman ini, Islam ini, ketakwaan ini, ya, setelah digodok oleh Allah, ditarbiyah oleh Allah melalui tarbiyah di bulan Ramadaniyah, maka selanjutnya sampai akhir hayat kita terus kita menjaga ini, ya, stabilan daripada didikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ya, zikirnya, Qur'annya, salat malamnya, berjamaah salat fardunya, i'tikafnya, silaturahminya, banyak istighfarnya, banyak bertobat, banyak islah kepada sesama, berbuat baik kepada sesama. Ya, ini harus terus dijaga. Ini yang pertama. Yang kedua, Abuya berwasiat kepada semua umat Islam agar bersatu umat Islam. Ya, jangan memperbesar perbedaan, perkecil perbedaan. Jika bisa hapus itu perbedaan, cari bersama. Ya. Lalu kita harus belajar legowo terhadap perbedaan. Selama perbedaan itu tidak bertolak belakang dengan ijma. Catat, dengan apa? Ijma. Ijma para mujtahidin. Ya. Kalau ikhtilaf di antara para mujtahid, dari sana juga ikhtilaf. Seperti bolehnya menentukan Idul Fitri atau saum dengan hisab, ya. Ada yang kemarin itu dengan hisab, sekarang itu dengan ru'yat, kan? Itu artinya menurut mujtahid, ya, dibolehkan, boleh. Kalau boleh ya sudah, artinya benar itu semua. Ya, seperti perbedaan di dalam urusan fikih, ya, itu jangan sampai kita merasa alergi atau ada rasa dalam hati kita yang lebih benar, yang lain salah. Lah, peganglah yang kita percayai ini yang benar. Yang lain saya tidak tahu, ya. Saya tidak tahu. Sudah.
bagi yang tidak tahu. Kalau bagi yang tahu, yang lain benar. Seperti ulama, para santri yang sudah mengkaji ya, perbedaan pendapat di antara para ulama mujtahidin dalam fikih, pasti hatinya ada keyakinan apa? Yang lain juga benar. Ya, yang lain juga benar. Adapun ketika membawa umat, mengajarkan umat kepada satu pendapat ulama, kan, yang terbaik, atau kadang dibawa kepada pendapat yang dhaif, yang lemah demi kemaslahatan umum, umpamanya, itu semuanya kebijakan ada di ulama. Bukan berarti yang lain itu salah. Tidak. Kita harus selalu menghormati perbedaan. Catat, ya, harus selalu menghargai perbedaan, tidak boleh alergi dengan perbedaan, dan kita harus bangga bersyukur dengan adanya perbedaan. Karena dilahirkan perbedaan, ditakdirkan oleh Allah berbeda dalam urusan pemikiran dalam fikih, ini adalah rahmat bagi umat, sehingga umat bisa pilih kelir acak corak. Jadi umat bisa pilih kelir acak corak. Nah, suatu waktu mungkin kita darurat kalau mengikuti kepada madhab yang biasa kita ikuti, satu situasi dan kondisi kita pindah kepada madhab yang menjadi solusi, dengan sekarang sudah banyak seperti jual beli online. Menurut mazhab Syafi'i itu biasa. Tapi kalau kita mengikuti mazhab Syafi'i dalam hal itu, nanti segala jual beli sekarang main online dan sebagainya, itu jadi tidak sesuai. Ya. Lalu bagaimana nanti kita makan, yang dimakan, yang dipakai, akhirnya kita kan jadi haram ikut kepada mazhab yang lain. Ya. Seperti sewaktu-waktu dalam zakat fitrah umpamanya, ya, di waktu-waktu darurat. Banyak ya, kita mau zakat, tidak ada beras, lalu warung-warung pada tutup umpamanya, tapi kita harus sudah masuk wajib zakat, udah zakat dengan uang, pindah kepada mazhab Imam Abu Hanifah dengan menyesuaikan ukuran satu sok dalam mazhab Imam Abu Hanifah, yaitu 3 kilo seperempat, gitu kan? Makanya Buya tambahin 50.000 rupiah itu agar mengena kepada madhab Imam Abu Hanifah, karena satu sok menurut madhab Syafi'i, ya, menurut Imam Abu Hanifah berbeda. Ya, menurut madhab Syafi'i, ya, adalah 2,5 kilo. Tapi menurut madhab yang lain juga, sebetulnya dalam madhab yang lain kesepakatannya mikdar adna, ukuran yang paling rendah itu 2,5 kilo. Ya, itu mikdar adna yang paling rendah. Di sini tidak bisa dipastikan dalam ukuran. Kenapa? Karena dari sana juga tidak bisa dipastikan ukurannya. Oleh sebab itulah ikhtilaf di antara para ulama. Yang terpenting asal mengena kepada salah satu madhab, salah satu ijtihad ulama mujtahid, sudah sah. Ya, pahami oleh kita semua. Ya, nah itu kalau di waktu-waktu seperti darurat. Dan banyak lain masalah-masalah yang lain. Seperti dalam tawaf, kalau musim berjubel jamaah, ya, dia juga mengajarkan jamaah kembali kepada madhab Syafi'i, Imam Maliki, caranya begini-begini diajari calon jemaah haji dari awal, calon jemaah umroh kalau berjubel. Kalau tidak berjubel, umumnya batal sekali-kali, ikut saja kepada madhab Syafi'i. Tetap wudu dulu, gitu kan? Nah, kalau memang sudah batal wudu, lalu masuk lagi ke tempat tawaf. Nah, seperti itu. Nah, ini tentu ya harus melalui didikan dan tarbiyah dari para ulama-ulama yang ahli. Nah, maka kita sekali lagi harus bersyukur dengan perbedaan pendapat, baik di dalam masalah pokok, ya, dalam fikih ada usul, tapi fil fikih, maupun dalam masalah furu, cabang-cabang dalam fikih, maupun dalam masalah far'ul far'i, cabang dari cabang. Ya, kan banyak berbeda pendapat. Kita tidak boleh ya mengklaim yang berbeda dengan kita adalah salah. Tidak boleh. Pegang saja yang kita sangka benar, apa yang kita terima daripada guru, sudah pegang itu. Jangan reret, jangan lirik sana, jangan. Ada istiqomah. Lakukan sampai kalian mendapatkan buahnya, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Ya, jangan banyak menyelami kepada perbedaan pendapat. Jangan.
Itu bukan urusan kalian, itu urusan ulama yang sedang belajar ijtihad. Ya, jangan banyak menjalani itu, tapi harus banyak mengaji lalu amal. Ngaji, amal. Ketahui perintah lalu lakukan, ketahui larangan lalu jauhi. Wis, selamat kamu sampai menggarap buahnya. Nah, pahami oleh kita semuanya, ya. Dan wasiat dia kepada semuanya juga, kita selain bersatu dengan umat Islam harus bersatu juga, ya, dengan non muslim yang baik dengan kita. Seperti halnya di Indonesia, dari dulu sudah dibangun ukhuwah persaudaraan muslim non muslim, Hindunya, Budanya, Konghucunya, Kristennya, dan semuanya, semua bersatu bineka tunggal ika. Ya, jangan sampai runtuh kembali. Dan ingat, ya, ingat kekalahan adanya pada perpecahan. Maka mereka ketika ingin menguasai satu negara, menguasai ekonominya, dikuasai politiknya dan sebagainya, langkah pertama adalah memecah belah. Maka isu-isu yang memecah belah jauhi, apalagi dengan mengatasnamakan syarak, mengatasnamakan agama, jauhi oleh kita semuanya. Jauhi oleh kita semuanya. Ya, tentang oleh kita semuanya isu-isu seperti itu, seperti kemarin isu nasab, Ba'alawi dan sebagainya. Ini adalah isu yang sengaja dibikin oleh pihak-pihak yang ingin menghancurkan kekuatan umat Islam di Indonesia ini. Catat, ya, ingin menghancurkan kekuatan umat Islam. Kalau kalian bertanya, kan itu juga muslim, ya, mungkin dia adalah sebagai pelaku yang berkedok muslim, karena banyak sekali itu agen-agen mereka yang berkedok muslim, berkedok kiai, berkedok punya pesantren. Mungkin juga dia tercekok, tercuci otaknya dengan orang pertama, dan ini kebanyakannya, ya, walhasil, lihat akibatnya berpecah, akibatnya hati jadi rusak, akibatnya akhlak jadi tercemar, ya, hubungan jadi rusak. Nah, itulah yang diinginkan oleh mereka yang akan menghancurkan kekuatan umat Islam di negara Indonesia ini. Ya, kita harus terus, ya, menjaga persaudaraan bineka tunggal ika di Indonesia ini. Jaga oleh kita semua. Jauhi hal-hal yang bisa meretakan kita. Lalu yang terakhir, wasiat saya kepada semua adalah, dan kita harus terus menjadi muslim yang bisa berbuat baik kepada yang lain. Menjadi muslim yang bisa berbuat baik kepada kata dengan doa. Ya. Terutama bagi orang-orang yang sekarang mendapatkan ujian besar, yang dibunuh, yang diusir, yang dijajah, seperti saudara kita di Palestina, yang sekarang belum berhenti sekarang, ya, oleh Zionis Israel, Yahudi ini yang jahat, mereka pembunuh, ya, mereka juga melanggar undang-undang internasional, ya, mereka melakukan kejahatan perang, kejahatan yang luar biasa. Berapa juta yang dibunuh daripada saudara-saudara kita yang tidak berdosa, diambil tanah-tanahnya. Maka kita harus berbuat baik dengan cara ikut bantu, dengan dana, dengan tenaga, dengan pikiran, dengan doa sekuat mungkin, ya, untuk saudara kita agar yang wafatnya dikasih pangkat syahid, yang hidupnya yang mendapatkan luka dan sebagainya, kerugian-kerugian itu oleh Allah semoga diganti dengan kebaikan yang jauh lebih besar, lebih banyak, lebih berkah. Ya, yang sakitnya secepatnya disembuhkan kembali, dan mereka dikasih kemenangan oleh Allah untuk bisa mengalahkan kaum kafirin yang mujrimin, yang jahat itu. Dan kita harus mengutuk mereka, kaum Yahudi, termasuk mengutuk, ya, Amerika yang menjadi pendukung, ya, kaum Yahudi Zionis ini, ya. Dan kita harus juga sebagai bukti bela sungkawa kita adalah tidak boleh membeli produk-produk mereka, karena ini akan menjadi modal bagi mereka untuk membunuh saudara-saudara kita, untuk menjajah. Ingat, lihat, ketahui produk-produknya apa, jauhi, jangan dibeli oleh kita semuanya, ya, jangan dibeli.
Utamakan, lihat produk-produk muslim, ya. Gunakan produk-produk muslim dalam kehidupan kita untuk menguntungkan sesama muslim, ya, untuk menguntungkan sesama muslim. Catat, ini oleh kita ini yang terakhir, ya. Dan sekarang juga di Iran. Iran adalah satu-satunya negara muslim, ya, yang menjadi perwakilan dari semua negara-negara muslim, ya, untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina dan membebaskan Masjidil Aqsa, membebaskan tanah-tanah warga Palestina dari jajahan-jajahan Zionis tersebut, ya. Dan yang mana ini, ya, saudara-saudara kita ini juga mereka berani, ya, wajhan biwajhin, berani menghadapi ancaman-ancaman, bahkan berani berperang dengan mereka orang-orang kafir yang memusuhi muslimin, yang mencelakakan muslimin. Dan kita harus doakan, ya, mereka harus doakan semoga oleh Allah dikasih kemenangan, ya, dikasih. Jangan sampai kita juga tercuci otak kita dengan isu Syiah Sunni. Jangan, ingat, umpamanya di Syiah ada yang bertolak belakang dengan ijma', tapi ingat, satu, hanya kelompok yang kecil dari mereka. Yang kedua, ingat, ya, tidak semuanya dalam pemahaman mereka itu berbeda. Ingat, itu dalam Syiah, ya, itu dalam Syiah. Ingat, ada yang mencaci para sahabat, ada yang mencaci Sayyidatina Aisyah. Itu kelompok ekstrimnya. Kalau kelompok ekstrim, ya, di semua kelompok pasti ada, ya. Ingat, kita jangan melihat itu, tapi melihat global, melihat mana yang lebih besar, ya, yang dipimpin oleh pemerintahan Ali Khamenei yang kemarin sampai oleh putranya yang sekarang. Itu semuanya adalah pemikirannya sudah sama, pemikirannya dengan kita. Harus menghormati para sahabat, mengagungkan para sahabat, keluarga Rasulullah SAW, dan melarang rakyatnya daripada mencaci maki para sahabat, mencaci maki setelah Aisyah. Jangan kena dengan itu. Ingat, mereka adalah saudara-saudara kita semua. Maka kita harus terus mendoakan, harus terus mengutuk perilaku-perilaku yang seperti itu, karena ini bagian daripada andil. Kalau tidak andil, maka kita akan terputus daripada hubungan muslim dengan muslim. Kal jasadil wahid, seperti satu tubuh. Tuh. Apa arti satu tubuh? Ketika tangan yang kiri pemainnya mendapatkan sakit, lalu tangan yang kanan tidak membela, ya, lalu anggota yang lain tidak membela. Apa artinya satu tubuh? Maka kita akan dipisahkan daripada kelompok muslim. Jangan merasa aman ketika kita tidak ikut andil kepada nasib saudara-saudara kita yang sedang mendapatkan musibah. Catat oleh kita, setidaknya dengan apa? Dengan doa, dengan ikut mengutuk orang-orang yang jahat, ya. Alhamdulillah di Indonesia ini, alhamdulillah umat Islam sama-sama punya pemikiran yang sama, alhamdulillah, sedikit yang berbeda, ya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Semoga Ahlus Sunnah wal Jamaah selalu jaya, ya, dan bangsa Indonesia selalu aman. Bangsa Indonesia dijaga terus oleh Allah dari segala hal yang akan merusak bangsa dan negara ini. Bangsa Indonesia dilimpahi rezeki, dilimpahi rahmat, dilimpahi berkah, dilimpahi nikmat selama-lamanya, menjadi negara dan bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, di akhir pertemuan ini, ya, Buya mengingatkan, jangan lupa zakat fitrah, jangan lupa zakat mal yang waktunya umpamanya sekarang haulnya, ya. Jangan lupa selesaikan permasalahan dan perbanyak salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan banyak salawat salam itu akan menjadi pembimbing kepada hati kita kepada hal yang Allah cintai, menjadi ketenangan batin, menjadi pertolongan Allah, dan derajat yang akan ditinggikan, dosa yang akan diampuni, dan akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa radha an jami'is sahabati wa qaraba
والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم انصرنا وانصر المسلمين على أعدائنا وأعدائهم وأعدائك يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في إيران، اللهم انصر إخواننا في جميع البلدان، اللهم انصر إخواننا على أعدائك وأعدائنا وأعداء الدين الذين يقاتلون أولياءك ويكذبون رسولك يا رب العالمين. نصرا عزيزا وافتح لنا ولهم فتحا قريبا. اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم اقل عددهم، اللهم بدد شر يا الله يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم احفظ المسلمين جميعا، اللهم أكرم المسلمين جميعا، اللهم انصر المسلمين جميعا، اللهم ارزق المسلمين جميعا رزقا واسعا حظا، اللهم ارحم المسلمين جميعا، اللهم عليم مقام المسلمين جميعا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا ووضوءنا وغسلنا وقراءات وأذكارنا سائر أعمالنا الصالحة. واستر عيوبنا واغفر ذنوبنا وذنوبهم وارفع درجاتنا واحفظنا من كل سوء في الدنيا والآخرة. اللهم أعد رمضان علينا باليمن والبركة، اللهم أعد رمضان علينا وعلى المسلمين باليمن والبركة، أعد علينا رمضان باليمن والبركة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين حضرة النبي. الفاتحة. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على محمد صلى الله محمد صلى الله وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد 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 صلى عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد وعلى آله وسلم. صلى الله على محمد صلى الله